pemberian yang cuma-cuma, tanpa adanya timbal balik, atau ada timbal baliknya? Ada timbal baliknya. Jadi semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik itu yang kita pinta ataupun yang tidak kita pinta, semuanya itu ada timbal balik, ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Keharusan dari kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Ada yang tahu konsekuensi dari kita mendapatkan nikmat dari Allah? Apa? Ibadah. Ada jawaban lain selain ibadah? Bersyukur. Siapa yang bersyukur tadi? Oh, masya Allah, Pak Iwan. Iya. Kita itu dipinta untuk bersyukur. Cuma itu. Jadi tidaklah nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kesehatan, baik berupa keimanan, baik berupa materi, harta benda, kedudukan, kekayaan, semuanya kita dipinta untuk mensyukurinya. Terus konsekuensi syukur atau kelaziman syukur, atau seorang itu dikatakan bersyukur itu seperti apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya. Ada jawaban lain? Dok? Kok kamu kelihatan lagi di sini, Dok? Ya Allah, ridho. Firman mana, Dok? Di kamar. Udah pernah lihat kamu? Sedih sebenarnya, Dok, Ustaz ini. Jadi gimana, Dok? Baik, kita lanjutkan. Mau Ustaz itu, nak, kalau sudah masuk sini, kemudian keluar dari sini, ya nggak usah lah masuk lagi, ngapain lah masuk lagi? Kan nggak enak tuh di dalam. Iya kan? Tahu nggak konsekuensi dari ucapan Ustaz ini? Tahu nggak? Apa? Berubah. Ya. Kalau nggak berubah, ya susah. Kalau kata Pak Karutan itu, kuatlah badan kamu, apa kuatlah terali besi saya? Kita adu. Kan nggak apple to apple tuh, kalau badan kita mau kita adu dengan terali besi kan? Udah, kita berubah aja. Ya. Bapak sehat dah? Oh, udah meninggal. Masya Allah.
Baik, kita lanjutkan. Syukur. Allah itu minta kita itu bersyukur. Ya, jadi dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta satu, syukuri. Udah itu aja. Ya, syukuri. Dengan cara apa? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah itu? Sering kita sampaikan di sini. Mensyukuri nikmat Allah itu yang pertama, tanamkan dalam hati bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita ini, baik berupa kesehatan, baik berupa waktu luang, baik berupa materi, baik berupa harta benda, keimanan, keislaman, semuanya tanamkan dalam hati bahwasanya itu semua datangnya dari Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena pandainya kita, bukan karena gagahnya kita. Ya. Karena itu penting. Ketika kita menanamkan apa yang ada pada diri kita, dari kelebihan-kelebihan yang kita miliki, yakini itu semua datangnya dari Allah. Itu akan menambah rasa ketawaduan kita. Kita enggak sombong, kita enggak besar kepala, kita enggak takabur. Ketika semua itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian, baik itu ketampanan, keindahan, kekayaan, kekuasaan, jabatan, harta, itu semua datangnya dari Allah. Jadi kita nggak sombong. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat Allah itu dengan lisan. Setelah dengan hati, dengan lisan, memujinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Makanya di antara tuntunan ketika kita itu bersin, kita disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Karena bersin itu merupakan nikmat. Allah itu suka dengan bersin. Ini orang kalau bersin itu pandangan matanya segar, lebih cerah. Kalau dia batuk pilek itu bisa lebih plong. Ya, bakteri, virus, penyakit itu keluar dari tubuh kita ketika kita bersin. Makanya disunahkan mengucapkan Alhamdulillah. Bagi yang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Bagi yang mendengarkan, ya Alhamdulillah. Bagi yang bersin tadi mendoakan kembali dengan ucapan Yahdikum. Ya. Itu bentuk sederhana kita dari mengamalkan, mengaplikasikan syukur. Ketika mendapatkan nikmat, memuji Alhamdulillah. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini yang sulit, mewujudkan syukur pada tingkat yang ketiga ini cukup sulit. Apa? Mentasarrufkan, memanfaatkan, menggunakan
nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan di atas ketaatan. Nikmat harta, Allah berikan kita harta. Bisa nggak kita gunakan harta itu di atas jalan ketaatan? Nikmat sehat, bisa nggak kesehatan yang Allah berikan itu kita gunakan untuk ketaatan? Nikmat tampan, nikmat cantik, bisa nggak kita gunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedudukan, pangkat, jabatan, harta, benda, kesehatan, semuanya yang Allah titipkan berupa nikmat tadi, bisa nggak kita gunakan di jalan ketaatan? Termasuk badan kita yang sekarang ini sedang fit, sedang sehat, ini bisa nggak kita gunakan untuk ketaatan? Nah, kalau kita bisa mengimplementasikan, mewujudkan, menerapkan 3 poin ini, bersyukur dengan hati, membenarkan bahwasanya nikmat tadi datangnya dari Allah, memuji Allah dengan lisan kita dari nikmat-nikmat yang ada, dan mentasarufkan, memanfaatkan, menggunakan nikmat yang kita miliki, kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga ini yang berat. Makanya Allah itu menyebutkan hamba-hambaku yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyya syakur. Ini sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur itu. Maka jamaah sekalian, jemaah Masjid Nur Hidayah, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pakarbumi Lampung Utara, hanya itu yang Allah minta. Dan itu syukur yang kita lakukan dari 3 poin tadi, kalau untuk menebus tiket surga, itu sebenarnya belum layak, belum imbang, karena tidak apple to apple. Namun syukurnya seorang hamba, dia wujudkan dalam 3 poin tadi, kalbunya, lisannya, dan anggota tubuhnya, rahmatnya Allah. Dengan pintu rahmatnya Allah, Allah ridho memasukkan hambanya ke dalam surga. Jadi seorang masuk surga itu bukan karena amalnya. Panggilan, mau dipanggil? Siapa? Dipanggil. Siapa lagi? Cukup. Iya, silakan. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, yang dengan rahmat tadi Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, ya kita gunakan nikmat-nikmat Allah tadi di atas ketaatan, ya, di atas kebaikan. Dan ini modal utama kita untuk menjadi orang baik.
modal utama kita untuk merubah karakter kita. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur semakin kita tambah, semakin kita bersyukur, itu Allah akan semakin menambah nikmatnya. Semakin kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah mudahkan urusan kita. Semakin Allah mudahkan perjalanan kita di bumi ini, akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita ketika kita bersyukur. Dalam artian tadi bersyukur ketiga poin tadi: qalbu, lisan, dan perbuatan. Ya, karena ketiga ini berkumpul dalam seseorang, dia menjadi hamba yang bersyukur. Jadi syukur itu puncaknya harus action, harus beramal, berbuat. Seperti Rasulullah SAW, ketika beliau itu kalau sholat malam sampai lama, sholat malam itu sampai dikisahkan oleh istrinya, karena beliau itu kalau sholat malam di kamar, dikisahkan oleh istrinya sampai kakinya itu bengkak karena terlalu lama berdiri sholat malam. Sampai istrinya itu menegurnya, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Untuk apa sholat terlalu lama? Apa jawaban dari Rasulullah? Ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, apa? Iya. Apalah aku abdan syakur. Kata Rasulullah tadi, seperti yang disampaikan oleh siapa namanya? Fikri. Kata Rasulullah, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya Rasulullah itu atas dosa-dosanya yang telah diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, beliau wujudkan dalam bentuk apa? Qiyamul lail, sholat malam. Ya, sholat malam. Nah itu bersyukur, berbuat kebaikan, melakukan kebaikan, itu syukur. Ya, kalau kita yang mendapatkan jaminan itu, mungkin kita agak malas-malasan. Tapi Rasulullah Masya Allah itu ingin mengajarkan kepada kita bagaimana bersyukurnya seorang hamba kepada Rabb-Nya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa waktu berapa menit lagi? Ya, 5 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Dok, kamu harus nanya dok, minimal 1 dok. Hah? Belum? Iya. Sebutkan nama.
Namanya apa? Umar Rahmat. Ya, dari mana? Negara Ratu. Nah, gimana cara seorang bersyukur ketika dia di dalam penjara? Ya, Masya Allah, bagus ini pertanyaannya. Bagaimana Pak Ustadz, kami yang di penjara ini mewujudkan syukur ini? Yang pertama, kalian itu berada di sini, itu tetap berada di atas nikmat Allah. Buktinya apa? Buktinya sampai detik ini kalian masih sehat, masih bisa makan sehari berapa kali? 3 kali, Masya Allah. Saudara-saudara kita di Gaza sana, di Palestina sana, 3 hari sekali belum tentu makan. Kita 3 kali sehari. Subhanallah. Iya, fisik kelihatan sehat, walaupun psikisnya babak belur. Bukan babak belur, banyak pikiran, beban ya. Kita sebagai seorang laki-laki punya tanggung jawab, memberi nafkah, harusnya bekerja ya untuk menafkahi keluarga kita. Kita malah di sini, kan beban ya. Ya. Berarti itu fitrahnya masih bagus. Ya, fitrah sebagai seorang lelaki, sebagai seorang leader, tahu leader ya? Pemimpin itu masih bagus. Ya, itu dinikmati, disyukuri. Kalian berada di sini dalam keadaan kondisinya sehat walafiat, badannya, dompetnya tidak tahu, ya, bisa makan sehari 3 kali, bahkan bisa nambah kan? Kalau ada, bisa kan kalau ada? Itu nikmat, syukuri. Ya, banyak orang di luar sana mau makan itu harus cari dulu. Kita nggak perlu cari di sini. Ya, apa yang mereka cari habis mereka makan hari itu. Besok mereka harus berjuang lagi, mencari lagi. Ya, tapi enak Pak, bebas. Ya, itulah nikmatnya kebebasan. Tapi paling tidak itu disyukuri. Yang pertama, yang kedua, banyak-banyak memuji Allah. Alhamdulillah. Sering-sering kalian mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kata Rasulullah itu, kalau kalian sedang tidak baik-baik saja, itu tetap mengucapkan Alhamdulillah, tapi ditambahin ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, apapun keadaannya, tetap memuji Allah. Yang ketiga, tadi gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal soleh. Ya, minimal itu jaga yang wajib-wajib, itu minimal. Apa yang wajib-wajib? Ya, sholat 5 waktu itu dijaga, sholat Jumat dijaga. Kalau bisa jamaah ke masjid, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, sholat di kamar masing-masing. Bisa kan? Bisa. Itu bukti syukur kita sebagai seorang warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas 2B. Kata Bumi Lampung, tak usah banyak muluk-muluk, ya. Itu yang wajib-wajib diamalkan. Itu bentuk syukur. Dan tanamkan dalam diri, saya harus berubah.
Mudah-mudahan musibah yang menimpa saya sehingga saya masuk di tempat ini bisa menyadarkan saya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Allahumma. Ya. Jadi kalau musibah seperti ini tidak bisa membuat kita baik, ya rugi kita. Yang rugi itu kita. Negara ini gak rugi. Gak rugi. Yang rugi kita. Kita rugi, keluarga kita rugi. Anak istri kita, orang tua kita. Dan seterusnya. Ya. Ada lagi? Cukup? Ada kopi break nggak kira? Nggak ada ya? Sudah dihapus kopi break, dipangkas. Baik, itu yang kita bisa kaji. Mudah-mudahan kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pelan-pelan berubah. Sebenarnya Ustaz ingin melanjutkan materi yang kemarin. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya tentang tazkiyatun nafas, pembersih jiwa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat kawan. Kapan kamu masuk sini? Cepat bu. Apa dah? Kabarin sama Firman ya. Iya dah. Ayunya tahu? Ayunya tahu? Tahu. Saya suruh bantu. Tahu. Oke.